Sirah Nabawiyah, karya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarakfuri, yang judul aslinya adalah Ar-Rohiqul Mahtum. Ini adalah pertemuan keempat, kita langsung masuk ke halaman 77. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Pertama kali menampakkan dakwah. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah. Dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Asy-Syu'ara, 214. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul, dari kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, Lut, dan Ashabul Aikah, dengan menitikberatkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka, yang tidak akan didapatkan orang-orang yang mendustakan nubuwah. Menyeru kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah turun ayat di atas ialah mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf, yang jumlahnya ada 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan Bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari Bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat, lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Abu Talib berkata, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib. Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Abu Talib menimpali, demi Allah kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup. Di atas Bukit Safa, setelah Nabi merasa yakin terhadap janji Abu Talib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas Safa, lalu berseru, wahai semua orang. Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau, lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini, dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala turun ayat, dan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, maka Nabi naik ke Safa, lalu berseru, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy, hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab berserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Benar,
Jawab mereka, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Abu Lahab berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun ayat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah, dia berkata, tatkala turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau menyeru secara umum maupun khusus, lalu bersabda, wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya. Seruan yang melingking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama itu dipegang erat bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini. Menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di seantero Makkah, hingga kemudian turun ayat. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr, 94. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai hurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikat yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah, berada dalam kesesatan yang nyata. Maka berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran, tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, mengelegar, dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab, yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menetapkan keridaan sesuai dengan keridaan Allah dan Rasul-Nya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam, begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan, pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu, karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina, yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Al-Qiyamah, 5. Mereka menyadari semua itu. Tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Talib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Talib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat, dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini. Oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Talib, lalu berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami, toh engkau juga seperti kami, marilah menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut Abu Talib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Selama masa-masa itu orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka.
Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah, memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana? Tanya mereka. Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya, kata Al-Walid. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun, jawab Al-Walid, toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun. Kita katakan saja, dia orang Sinting, kata mereka. Dia bukanlah orang Sinting, kata Al-Walid, toh kita sudah melihat orang-orang Sinting dan mengetahuinya. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya dan tidak berbisik-bisik layaknya orang Sinting. Kita katakan saja, dia seorang penyair, kata mereka. Dia bukan penyair, kata Al-Walid, kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, yang rajas, hazai, korit, makbut, maupun mabsut. Apa yang disampaikannya itu bukanlah termasuk syair. Kita katakan saja, dia seorang penyihir, kata mereka. Dia bukanlah seorang penyihir, kata Al-Walid, kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu apa yang harus kita katakan? Mereka bertanya. Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini, kata Al-Walid, yang kemudian diam berpikir dan terus berpikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Mudassir, dari ayat 11 hingga 26, di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Al-Mudassir, 18-25. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang memelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukas, Majanah, dan Silmajas, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau, sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Akibatnya, pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Beberapa cara menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk membenamkan dakwah ini, yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. 1. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang Muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan yang sekenanya terhadap Nabi. Mereka menyebut beliau orang yang sinting atau gila. Firman Allah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Al-Hijr, 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. 4. Mereka menjelek-jelekkan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Al-Qalam, 51. Jika ada rekan-rekan Rasulullah yang duduk di sekitar beliau, maka mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Al-An'am, 53. Padahal Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Al-An'am, 53. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Al-Mutaffifin, 29-33. 2. Menjelek-jelekkan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan, 5. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Al-Furqan, 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan, 7. Di dalam Al-Quran banyak terdapat contoh penentangan mereka terhadap beliau. 3. Melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadar bin Al-Harits berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy. Demi Allah, telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian, yang paling kalian ridai, paling jujur perkataannya dan paling besar amanatnya, sehingga tatkala kalian melihat uban di kedua pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan, dia adalah laki-laki penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah laki-laki penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, hembusan dan buhul talinya. Kalian mengatakan, dia adalah dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah dukun. Kita sudah pernah melihat dukun-dukun, yang komat kamit dan membacakan mantra, kalian mengatakan, dia adalah penyair. Tidak, demi Allah, dia bukanlah penyair. Kita sudah mengetahui syair dan mendengar semua jenis-jenisnya, baik hazai maupun rajas. Kalian berkata, dia adalah orang sinting. Tidak, demi Allah, dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui orang-orang yang sinting, sementara dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, kini ada urusan besar yang datang kepada kalian. Kemudian An-Nadr pergi ke Hira. Di sana dia mempelajari kisah para raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan tentang siksanya, maka An-Nadr menguntit di belakang beliau, lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus apa yang kututurkan. Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia, Rustum, dan Asfandiar. Setelah itu dia berkata, dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturanku. Ada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa An-Nadr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada seorang laki-laki yang menyatakan tidak ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi, maka dia menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya, yang siap melayaninya, menyiapkan makanan, minum, dan menyanyi untuknya, dengan tujuan agar dia tidak condong kepada Islam. Tentang hal ini, turun ayat Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Luqman, 6:4. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka dan begitu pula Nabi. Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Al-Qalam, 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabarani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah, agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun dan mereka menyembah Rab beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menutur Abdu bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, selagi Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan Al-As bin Wail As-Sahmi, yang mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah. Kami mau menyembah apa yang engkau sembah dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami boleh melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami, dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas bagianmu. Lalu Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini. Karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Berbagai macam tekanan. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit, untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuwah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu, tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan. Tetapi tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi, dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari pemuka Quraisy, dipimpin Abu Lahab, paman Rasulullah. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi,
panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendorkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan sangat antusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah. Tetapi dalam menghadapi Rasulullah, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau, terlebih lagi rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-ngolok beliau kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi beliau mendapat perlindungan Abu Talib. Sementara Abu Talib adalah orang yang terhormat. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka tetap menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah, yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama, jahiliyah, dan keduniaan. Oleh karena itu mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi, yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama, sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu sudah kami singgung tentang sikapnya terhadap Nabi di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Safa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Safa itu, Abu Lahab memungut sebuah batu dan menimpukannya kepada beliau. Sebelum itu, Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai rasul. Tetapi setelah itu dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing, dengan disertai ancaman keras. Tidak ada pilihan bagi kedua anak Abu Lahab kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah, putra Rasulullah yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan, bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu, hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihat, suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi. Oleh karena itu, Al-Quran mensifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah, yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Selagi dia sudah berada di depan keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah, sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Kudengar dia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata melantunkan syair. "Kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci." Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan pulang. Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidaklah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan kisah ini, yang di dalamnya disebutkan bahwa tatkala istri Abu Lahab berada di hadapan Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, rekanmu menyindirku." "Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini." Beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya, kata Abu Bakar. "Dasar engkau orang yang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu, padahal dia adalah paman Nabi dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain, yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah selagi di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra as-Sakafi, Ibnul Ashda al-Huzali, yang semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abul As. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang salat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau. Sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang salat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan, lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Terlebih lagi kebengisan Uqbah bin Abu Mu'id. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa suatu kali Nabi salat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih di Bani Fulan, dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang salat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah,
maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah yang sedang sujud, tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkan 3 kali, sehingga membuat hati mereka tersentak, karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Halaf, Uqbah bin Abu Mu'id. Demi yang diriku di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah ini menjadi korban di dalam sumur saat Perang Badar. Setiap kali Umayyah bin Halaf melihat Rasulullah, maka dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya, turun surah Al-Humazah. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan, dengan memelototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Halaf, Ubay bin Halaf, tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'id. Suatu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya, lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Halaf sendiri meremukkan tulang belulang hingga hancur, lalu menaburkannya menurut arah mata angin yang berhembus ke arah beliau. Al-Ahnas bin Syarik As-Sakafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Al-Qalam, 10-13. Kadang-kadang Abu Jahal mendekati Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak takut. Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat. Seakan-akan dia telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Turun ayat tentang dirinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran, kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakanlah bagimu, kemudian kecelakanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakanlah bagimu. Al-Qiyamah, 31-35. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah semenjak pertama kali dia melihat beliau salat di Masjidil Haram. Suatu kali dia melihat beliau salat di dekat makam Ibrahim. Maka dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Al-Alaq, 17. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi memegang kerah baju Abu Jahal dan menguncang-guncang seraya bersabda membacakan ayat, kemudian kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu. Musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu, begitu pula Tuhanmu. Akulah orang yang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit." Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak menyusut, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim mentahrij dari Abu Hurairah, dia berkata, Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?" "Benar," ada seseorang menjawab. "Demi Lata dan Usa, andai kata aku melihatnya, tentu kuinjak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu," kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah yang sedang salat. Dia bermaksud akan menginjak tengkuk beliau. Namun tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. "Ada apa dengan dirimu wahai Abul Hakam?" Mereka bertanya. "Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api dan mereka itu merupakan sayapnya," jawabnya. Lalu beliau bersabda, "Andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong." Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Di samping itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Talib, orang yang paling disegani dan dihormati di Makkah. Tetapi bagi orang-orang Muslim, terlebih lagi mereka yang lemah, maka semua itu terasa amat berat dan pahit. Pada saat yang sama setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum, untuk mendapatkan berbagai macam tekanan, yang bila diceritakan secara detail tentu akan memiriskan hati. Selagi Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan, jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang.
Namun dia akan melancarkan pukulan dan siksaan jika orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun korma, lalu diasapi dari bawahnya. Tatkala ibu Musab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf, pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Makkah, sehingga lehernya membilur karena bekas jeratan tali itu, karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang, dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk dan di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk, lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Makkah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu diletakkan di atas dada Bilal, seraya berkata, "Tidak demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat, Abu Bakar membelinya dengan 7 ukiah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir, budak Bani Mahzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara lalu menyiksa mereka. Nabi lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak, hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. "Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad, atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza," kata mereka. Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dia tidak berdosa. An-Nahl, 103. Abu Fakihah, yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abdiddar diikat kakinya dengan ikatan kencang, lalu diseret di atas tanah. Habab bin Al-Arat, budak milik Ummu Ammar binti Siba al-Husayyah juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkeram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya dan menelentangkannya di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya, hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, serta Ummu Ubais, yang semuanya hamba sahaya, juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Muamal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik, memukulinya berkali-kali. Ketika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan." Abu Bakar membeli sebuah budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelentangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena masuk Islam masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam, pasti akan mendapat penyiksaan. Darul Arkam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari nubuwah. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan salat. Sekalipun mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga saat bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah, para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah tetap menampakkan dakwahnya dan ibadah di tengah orang-orang musyrik, dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi, demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arkam bin Abil Alqam Al-Mahzumi yang berada di atas Bukit Safa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy, menjadi markas dakwah beliau, dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim semenjak tahun kelima dari nubuwah. Hijrah ke Habasyah yang pertama.
Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari nubuwah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima, sehingga maka terasa sempit bagi orang-orang Muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turun surah Al-Kahfi, sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi. Surat ini meliputi 3 kisah, di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama, tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan, karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama, dengan memasrahkan diri kepada Allah. Firman-Nya, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Al-Kahfi, 16. Kisah kedua, tentang Khidir dan Musa, yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada riil semata, tetapi permasalahannya bisa berbalik total tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang Muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang Muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Kisah ketiga, tentang Zulkarnain, yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah, yang diwasiatkannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Yajuj dan Majuj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah yang solih. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Firman-Nya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan, bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar, 10. Rasulullah sudah tahu bahwa Asyhama an-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah adalah seorang raja yang adil, tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu beliau memerintahkan agar beberapa orang Muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai, agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Syaiban, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tetapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi keluar dari Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya. Sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, seperti yang dijelaskan Allah. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkannya. Fusilat, 26. Tetapi tatkala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran, mereka pun diam terpesona, menyimak isinya dan semua orang hikmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat terakhir. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. An-Najm, 62. Mereka pun sujud. Tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-ngolok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Apa yang selama itu mereka pegang telah jatuh, karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah dan mengada-ngadakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu. Itulah garanik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini, sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-ngarang cerita bohong. Cerita tentang garabik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda jauh dengan gambaran yang hakiki. Ceritanya bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Makkah pada bulan Syawal pada tahun yang sama.
Hampir mendekati Makkah sebelum tengah hari, mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Makkah, masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi, atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi terutama lewat suku masing-masing. Nabi tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama. Sebab orang-orang Quraisy meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah, sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri menetapkan yang pertama, 18 wanita. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang Muslim itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabiah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka, dari bapak-bapak, paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci mereka. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja. Maka serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya," kata para uskup. Tetapi Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu sudah menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian, yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak masuk agama kalian serta tidak satu pun agama-agama ini?" Ja'far bin Abu Talib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, memerintahkan kami mengerjakan salat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya, kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan, wahai Tuan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasulullah? Tanya Najasyi. "Ya," jawab Ja'far. "Kalau begitu bacakanlah kepadaku." Lalu Ja'far membacakan dengan menghafal, dari Kaf Ha Ya Ain Sad. Dari surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya, begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata, tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu miskat. Pergilah kalian berdua. Demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua dan sama sekali tidak." Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin Al-As berkata kepada Abdullah bin Rabiah, "Demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat, sekalipun mereka telah menentang kita," kata Abdullah. Tapi Amr bin Al-As tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Besoknya Amr bin Al-As berkata kepada Raja Najasyi,
Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang Muslim, apa pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget. Tetapi mereka semua sudah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Jafar menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang Muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Apakah aku pantas mengambil uang sogokan setelah mendapatkan kekuasaan itu? Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini, berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Yang lain menyebutkan bahwa Amr bin Al-As diutus kepada Najasyi setelah Perang Badar. Namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu dua kali, dan materi dialog antara Najasyi dan Jafar pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tetapi bagaimana caranya, sementara Abu Talib tetap melindungi beliau dan orang-orang Muslim? Maka mereka perlu menghadapi Abu Talib terlebih dahulu. Quraisy mengancam Abu Talib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Talib dan mereka berkata kepadanya, wahai Abu Talib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa. Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Talib. Maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah yang berkata kepada beliau, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku. Rasulullah mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar itu mata Abu Talib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Talib memanggil beliau, lalu berkata, pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun. Lalu dia melantunkan syair, demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah. Hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi. Quraisy mendatangi Abu Talib kedua kali. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah tetap menjalankan aktivitasnya dan mereka tahu bahwa Abu Talib tidak mau menelantarkan beliau, dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Talib sekali lagi, sambil membawa Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Wahai Abu Talib, kata mereka, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami, yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka, agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas, satu orang dengan satu orang. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan, kata Abu Talib. Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu. Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini. Tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuwah. Sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim.
Ide untuk menghabisi Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Talib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu, tiba-tiba muncul ide di kepala para togut mereka untuk menghabisi Nabi dengan cara lain. Tetapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengkokohkan posisi Islam, dengan masuknya 2 pahlawan Makkah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah, seraya berkata, "Aku mengingkari ayat, demi bintang ketika terbenam, dan, yang mendekati lalu bertambah dekat lagi, Jibril." Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku. Demi Allah, singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Makkah dan aku di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Di antara bukti bahwa para togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh, dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa, dan tatkala dia sujud dalam salatnya aku akan menimpukkan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu telantarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka." Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan kemudian duduk menunggui Rasulullah. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar, kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya, sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abul Hakam? Aku menghampirinya seperti kukatakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor onta yang menghalangi diriku dan dirinya." "Tidak, demi Allah, aku tidak melihat onta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya, tidak pula taringnya sekalipun itu onta pejantan. Onta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah bersabda, "Itulah Jibril. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya." Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah itulah yang mendorong Hamzah masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Sekalipun begitu ide untuk menghabisi Rasulullah tetap belum hilang dari hati para togut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al-As, dia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah, lalu berkata, kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar." Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tatkala lewat untuk kedua kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu beliau berdiri kemudian bersabda, "Adakah kalian mendengar wahai semua orang Quraisy? Demi diriku ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan." Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang di dalam diri mereka, hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara yang dianggap paling baik, lalu berkata, "Pergilah wahai Abu Al-Qasim. Demi Allah, engkau bukanlah orang yang asing." Besoknya mereka berkumpul lagi, dan selagi beliau muncul, mereka berembuk. Akhirnya secara serentak mereka merembuk dan mengepung beliau. Kulihat seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau, sambil menangis dia berkata, "Apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata, Rabbku adalah Allah?" Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amru berkata, itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy, yang pernah kulihat. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Amru bin Al-As, sampaikanlah padaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi. Dia menjawab, tatkala Nabi salat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'id, lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkan dari sisi beliau, seraya berkata, apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan, Rabbku adalah Allah? Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul seberkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhalang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah.
Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya, karena suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah tatkala di Safa, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau, namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jatan yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya, lewat di sana. Maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seorang pun, dengan satu tujuan mencari Abu Jahal. Jika sudah ketemu, dia akan menghajarnya. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang Bani Mahzum kampung Abu Jahal bangkit berdiri, begitu pula yang dilakukan orang-orang dari Bani Hashim kampung Hamzah. Biarkan saja Abu Amarah, Hamzah karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan. Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuwah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu, Nabi telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmizi mentahrij dari Ibnu Umar, dan dia mensyahihkannya, At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud dan Anas, bahwa Nabi bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Khattab. Dengan mengamati semua riwayat tentang keislamannya, maka dapat disimpulkan bahwa menyusupnya Islam ke dalam sanubari terjadi secara bertahap. Namun, sebelum kita mengupas kesimpulan tentang riwayat-riwayat ini, ada baiknya jika kami isyaratkan terlebih dahulu tentang watak dan perasaannya. Umar dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang Muslim, pasti dia menimpakan berbagai macam siksaan. Yang pasti, di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi-tradisi leluhur, kebebasan menenggak minuman keras hingga mabuk dan bercandaria, bercampur baur dengan ketajubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang-orang Muslim dalam menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan ini masih ditambah lagi dengan keraguan-raguan yang menari-nari di dalam benaknya dan benak siapapun yang berakal, bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada yang lain. Umar benar-benar bingung hingga dia menjadi lemas sendiri. Begitulah yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali. Inilah kesimpulan dari beberapa riwayat tentang keislamannya dan setelah mengompromikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa suatu malam dia keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah, dan dilihatnya Nabi sedang berdiri melaksanakan salat. Saat itu beliau membaca surah Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya. Dia berkata di dalam hati, demi Allah tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy. Lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Al-Haqqah, 40-41. Umar berkata di dalam hati, kalau begitu ucapan tukang tenung. Beliau membaca, dan, bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Beliau meneruskan bacaannya hingga akhir surat. Seperti yang diceritakan Umar sendiri, mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi, selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging serta pengagungan terhadap agama leluhur tetap tampil sebagai pemenang dari inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap berkeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang bersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya, dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Atwi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuhroh, atau seorang laki-laki dari Bani Mahzum. Hendak kemana engkau wahai Umar? Aku akan menghabisi Muhammad, jawabnya. Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhroh jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini, kata Umar. Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk. Dengan terburu-buru Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Habab bin Al-Ard, sedang menghadapi sahifah berisi surat Taha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Habab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun, tatkala mendekati rumah adiknya tadi,
Umar sempat mendengar bacaan Habab di hadapan adik dan iparnya. Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi? Tanya Umar tatkala sudah masuk rumah. Hanya sekadar obrolan di antara kami, jawab keduanya. Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama, kata Umar. Wahai Umar, kata adik iparnya, apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu? Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun, Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. Wahai Umar, kata Fatimah dengan berang, jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya. Maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. Berikan Alkitab yang tadi kalian baca, kata Umar. Adiknya menjawab, engkau adalah orang yang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau. Maka Umar segera mandi, setelah itu memegangi Alkitab. Dia mulai membaca isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata, nama-nama bagus dan suci. Kemudian dia membaca, Taha, hingga berhenti pada firman Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Taha, 14. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Habab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang, lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar. Karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di kaki Bukit Safa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud. Dia menggedor pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah, lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. Ada apa kalian ini? Tanya Hamzah. Ada Umar. Mereka menjawab, Umar, bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Rasulullah turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras, seraya bersabda, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam rumah itu bertakbir secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi. Sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dari Umar, dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat, siapa penduduk Makkah yang paling keras memusuhi Nabi. Dialah Abu Jahal. Maka ku datangi rumahnya dan kugebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. Ahlan wa sahlan, katanya, apa yang engkau bawa? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, serta kubenarkan apa yang dibawanya. Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku, sambil berucap, semoga Allah memburukan rupamu dan memburukan apa yang engkau bawa. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Umar berkata, jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu memukulinya dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku, Al-Ashi bin Hashim dan kuberitahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah. Lalu kudatangi salah seorang pembesar Quraisy, boleh jadi dia adalah Abu Jahal, dan kuberitahukan keislamanku, namun dia justru masuk rumah. Ibnu Hisham dan Ibnul Jauzi menyebutkan secara ringkas, bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Mamar al-Jumha, lalu dia memberitahukan keislamannya. Maka Jamil berteriak sekeras-kerasnya, bahwa Ibnul Khattab telah keluar dari agama. Umar yang ada di belakangnya menyahut, dia berdusta, tetapi aku telah masuk Islam. Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama dia memukuli mereka dan mereka memukulinya hingga matahari tepat berada di atas kepala. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Mereka berdiri di samping kepalanya, dan Umar berkata, lakukanlah semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang maka kamilah yang akan melumatkan kalian atau kalian yang melumatkan kami. Setelah itu orang-orang musyrik berbondong-bondong mendatangi rumah Umar, dengan maksud hendak membunuhnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, tatkala dia, Umar, berada di dalam rumah dengan was-was, tiba-tiba datang Al-As bin Wail As-Sahmi Abu Amr, sambil membawa mantel yang biasa dikenakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dari Bani Sahm. Ada apa? Umar bertanya. Kaummu berniat membunuhku jika aku masuk Islam, jawab Al-As. Tidak ada pilihan lain bagimu. Karena Al-As juga sudah menyatakan masuk Islam. Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang-orang yang berjalan beriring-iringan.
Al-As bertanya, hendak kemana kalian? Mana Ibnul Khattab yang telah keluar dari agama? Mereka bertanya, tidak ada pilihan lain baginya, kata Al-As. Begitulah pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan bagi orang-orang muslim, gambarannya seperti diriwayatkan Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, apa sebabnya engkau dijuluki Al-Faruq? Dia menjawab, Hamzah lebih dahulu masuk Islam daripada aku selang 3 hari. Lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukanlah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup? Benar, beliau menjawab, demi diriku yang ada di tangannya sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupun mati. Lalu mengapa kita masih sembunyi-sembunyi? Tanya Umar, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik jika kita keluar. Maka beliau mengeluarkan kami dalam 2 barisan. Barisan pertama diserahkan kepada Hamzah dan satu lagi diserahkan kepadaku. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerak hingga memasuki Masjidil Haram. Aku bergantian memandang ke arah orang-orang Quraisy lalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihan membayang pada diri mereka, yang tidak pernah kulihat sebelumnya seperti itu. Maka pada saat itulah Rasulullah menjuluki, Al-Faruq, yaitu yang suka memisahkan antara hak dan batil. Ibnu Mas'ud berkata, hampir-hampir kami tidak bisa mendirikan salat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Suhaib bin Sinar Ar-Rumi, dia berkata, setelah Umar masuk Islam, maka Islam menjadi tampak dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram, tawaf di sekeliling Ka'bah, berani mengambil tindakan terhadap orang yang berlaku kasar kepada kami dan menentangnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami merasa kuat setelah Umar masuk Islam. Quraisy tercenung di hadapan Rasulullah. Setelah 2 pahlawan yang gagah berani ini masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar, maka mendung serasa mengelantung dan orang-orang musyrik kerepotan mencari bentuk penyiksaan dan tekanan terhadap orang-orang muslim. Mereka berusaha mengajukan berbagai macam penawaran kepada Rasulullah yang memungkinkan bisa diajukan, dengan satu tujuan, menghentikan dakwah. Mereka tidak sadar, apapun yang sudah mendapat siraman sinar matahari, takkan lagi ada artinya sehelai sayap nyamuk di hadapan dakwah beliau. Tidak heran jika kemudian mereka gagal mencapai apa yang mereka harapkan. Ibnu Ishaq menuturkan, aku diberitahu Yazid bin Ziyad, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang termasuk pemuka Quraisy, berada di tengah-tengah sekumpulan orang-orang Quraisy. Sementara pada waktu yang sama Rasulullah sedang duduk di Masjidil Haram, sendirian. Utbah berkata, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika kuhampiri Muhammad, berembuk dengannya dan kutawarkan 1-2 hal, siapa tahu dia mau menerima sebagian di antaranya, lalu kita berikan kepadanya apa yang dia maui dan dia tidak mengganggu kita lagi. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat pengikut Rasulullah semakin lama semakin banyak. Bagus itu wahai Abul Walid. Hampirilah dan ajaklah dia berembuk, kata mereka. Maka Utbah menghampiri beliau dan duduk di hadapan beliau, lalu berkata, wahai anak saudaraku, engkau termasuk golongan kami. Dari segi keluarga dan keturunan, aku juga tahu kedudukanmu. Engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu, yang dengan urusan itu engkau memecah belah persatuan mereka, membodohkan harapan-harapan mereka, mencela sesembahan dan agama mereka dan mengingkari siapapun yang termasuk dalam golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku akan menawarkan beberapa hal kepadamu dan engkau bisa memeriksanya, siapa tahu engkau mau menerima sebagian di antaranya. Beliau bersabda, katakanlah wahai Abul Walid, biar ku dengarkan. Wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti dari apa yang engkau bawa ini, maka kami siap menghimpun harta kami untuk diserahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami, dan kami tidak akan menyisakannya bagi orang selain dirimu. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri, maka kami carikan obat bagimu dan kami juga siap mengeluarkan biaya hingga engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seseorang yang bisa mengobati. Dalam lafaz lain disebutkan, tatkala Utbah selesai bicara dan Rasulullah mendengarkannya, maka beliau bertanya, apakah engkau sudah selesai bicara wahai Abul Walid? Ya, jawab Utbah yang juga biasa dipanggil Abul Walid. Sekarang ganti dengarkan ucapanku. Akan kulakukan. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau membaca. Hamim, diturunkan dari Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Fusilat, 1-5. Beliau terus membaca, dengan bertumpu kepada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Utbah mendengarkan dan menyimak bacaan beliau, hingga sampai ayat sajdah, lalu beliau sujud. Kemudian beliau bersabda, wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan. Setelah itu terserah padamu. Utbah bangkit lalu menghampiri rekan-rekannya, yang saling berbisik. Kami berani sumpah demi Allah, raut muka Abul Walid berbeda dengan raut mukanya saat perginya tadi. Apa yang tadi terjadi denganmu wahai Abul Walid? Tanya mereka setelah dia bergabung dengan mereka.
Tadi aku mendengar suatu perkataan, yang demi Allah tidak pernah kudengarkan yang seperti itu sama sekali. Demi Allah, itu bukan syair, bukan ucapan sihir dan tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar menjadi berita besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian orang yang paling berbahagia karenanya. Demi Allah, dengan lidahnya dia telah menyihirmu wahai Abul Walid, kata mereka. Ini pendapatku tentang dirinya. Terserahlah apa pendapat kalian, katanya. Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Perjalanan situasi dan kondisi telah banyak yang berubah. Tetapi Abu Talib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap anak saudaranya. Dia menyimak kembali satu dua peristiwa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan anak saudaranya, kemudian berusaha menukarnya dengan Amarah bin Al-Walid untuk dibunuh. Abu Jahal pernah mendatangi anak saudaranya sambil membawa batu untuk ditimpukkan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'id pernah menjerat leher anak saudaranya dengan pakaiannya dengan maksud untuk membunuhnya, dan lain-lainnya. Abu Talib mengingat-ingat kembali semua kejadian ini. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat di dalam sanubarinya dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik hendak merusak perlindungannya, dengan maksud menghabisi anak saudaranya. Hamzah atau Umar atau siapapun tentu tak akan sanggup menghalangi orang-orang musyrik itu. Abu Talib merasa yakin dengan hal itu, bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah secara terang-terangan. Kesepakatan itu juga telah diisyaratkan di dalam firman Allah. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Az-Zukhruf, 79. Lalu apa yang dikatakan Abu Talib? Dia berdiri di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Al-Muthalib dan Abdi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya. Ternyata mereka menyanggupinya, yang kafir maupun yang muslim, sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan. Yang tidak bergabung dalam kesediaan ini adalah saudaranya, Abu Lahab. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang-orang Quraisy lainnya. Sampai di sini pembacaan kali ini, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.